Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Obat-obat Antel Mintika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Febrianti dan kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Apoteker Rizky Dara Saputri MFAM. Nah, apa itu obat Antel Mintika? Nah, obat Antel Mintika ini sering disebut sebagai obat cacing, yang merupakan senyawa farmakologi yang secara spesifik dirancang untuk menargetkan parasit jenis cacing yang menginvestasi saluran pencernaan atau jaringan tubuh inang. Tujuan utama dari pemberian obat ini yaitu untuk membunuh atau vermisida dengan cara mematikan cacing secara langsung sehingga parasit tidak lagi dapat bertahan hidup di dalam tubuh si inangnya. Yang kedua, mengeluarkan atau vermifuga, yaitu dengan cara melumpuhkan agar tidak dapat melekat pada dinding usus. Sehingga cacing mudah dikeluarkan bersamaan dengan proses defekasi atau buang air besar. Nah, di sini kami akan membahas ada 3 jenis obat Antel Mintika. Yang pertama yaitu Pirantel Pamuat. Ini salah satu obat Antel Mintika yang sering ditemukan di pasaran. Nah, Pirantel Pamuat ini yaitu senyawa obat golongan tetrahydropimidin yang berfungsi sebagai agen antelmintik atau obat cacing dengan spektrum yang luas. Obat ini bekerja dengan cara memberikan efek lumpuhan spastik pada cacing parasit yang kemudian menyebabkan cacing kehilangan kemampuan untuk menempel pada dinding usus inang dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi alami. Indikasi untuk obat Pirantel Pamuat ini yang pertama, enterobiasis, yaitu infeksi cacing kremi. Yang kedua ada askariasis, yaitu infeksi cacing gelang. Yang ketiga ada ancylostoniasis, yaitu infeksi cacing tambang. Yang keempat ada trichostrongyliasis, yaitu infeksi cacing Trichostringylus sp. Efek samping obat Pirantel Pamuat ini yaitu Pirantel Pamuat ini memiliki absorpsi sistematik yang rendah karena sebagian obat tetap berada di usus, sehingga efek samping yang muncul umumnya bersifat ringan dan terlokalisasi di saluran cerna. Contoh dari efek sampingnya seperti yang pertama ada gangguan gastrointestinal, itu merupakan efek yang paling sering terjadi meliputi mual, muntah, kram perut, diare, dan hilangnya nafsu makan. Yang kedua ada sistem syaraf pusat, yaitu seperti sakit kepala, pusing, kantuk, atau insomnia pada sebagian kecil pasien. Yang ketiga adanya reaksi kulit, seperti ruam atau urtikaria atau gatal-gatal. Yang keempat ada gangguan hati. Nah, di sini adanya peningkatan sementara enzim transminase serum dapat terjadi pada penggunaan dosis yang tinggi. Kontraindikasinya seperti adanya hipersensitivitas. Nah, obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap Pirantel Pamuat atau komponen pembawa obat. Yang kedua, adanya gangguan fungsi hati. Mengingat obat ini di metabolisme di hati, pemberian pada pasien dengan penyakit hati berat harus dilakukan dengan sangat hati-hati atau dihindari jika tidak perlu. Yang ketiga, anak usia di bawah 2 tahun. Penggunaan pada anak di bawah 2 tahun belum memiliki data keamanan yang cukup kuat sehingga umumnya tidak disarankan kecuali atas instruksi ketat dokter. Interaksi obat paling signifikan pada Pirantel Pamuat adalah yang pertama ada obat piperazin. Efek interaksinya seperti Pirantel Pamuat tidak boleh digunakan bersamaan dengan piperazin karena keduanya memiliki efek berlawanan terhadap otot cacing. Nah, Pirantel ini menyebabkan paralisis spastik atau tegang, sedangkan piperazin menyebabkan paralisis flaksid atau lemas. Penggunaan bersamaan akan meniadakan efek terapeutik satu sama lain. Yang kedua ada teofilin.
Terdapat potensi peningkatan kadar teofilin dalam plasma jika digunakan bersamaan, yang dapat meningkatkan resiko toksisitas teofilin seperti takikardia dan juga tremor. Baik, selanjutnya benzimidazol atau bisa disebut dengan albendazol dan mebendazol. Definisi dan fungsi utama. Benzimidazol merupakan kelas senyawa inti dari obat-obatan automatik utama seperti albendazol dan mebendazol. Dalam dunia medis, ini digunakan untuk menangani penyakit cacing usus yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan tentang interaksi obat. Di sini akan dijelaskan tentang macam-macam obat. Yang pertama ada simitidin, yang kedua ada dexamethasone, dan yang ketiga ada praziquantel, dan yang keempat ada carbamazepine. Selanjutnya ada efek samping dari interaksi, yaitu meningkatkan kadar albendazol dalam plasma, meningkatkan kadar konsentrasi plasma, dan menurunkan kadar albendazol dan mebendazol. Nah, selanjutnya indikasi untuk albendazol dan juga mebendazol. Kedua obat ini digunakan untuk mengatasi infeksi Sole Transmitted Helminth atau STH dan beberapa infeksi sistemik lainnya. Yang pertama, albendazol. Di sini ada infeksi cacing usus seperti cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, dan juga ada cacing kremi. Yang kedua, infeksi sistemik. Ada cacing pita babi pada jaringan, histahidatit, dan juga cutaneous larva migrans. Yang kedua, mebendazol. Nah, ini merupakan pilihan utama untuk infeksi cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, dan juga cacing kremi. Nah, efek sampingnya secara umum, benzimidazol ditoleransi dengan baik dalam dosis tunggal, namun efek samping dapat muncul terutama pada terapi dosis tinggi atau jangka panjang. Contoh dari efek sampingnya seperti yang pertama, yang ringan atau umum. Adanya gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut, diare. Adanya juga sakit kepala dan pusing. Yang kedua, jika digunakan dalam jangka panjang atau dosis tinggi, akan terjadi kerontokan rambut atau alopecia yang bersifat reversible, adanya peningkatan enzim hati, terjadinya leukopenia atau penurunan sel darah putih, dan juga demam. Nah, kontraindikasinya seperti adanya hipersensitivitas. Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang memiliki alergi terhadap obat golongan benzimidazol. Yang kedua, ada gangguan hati. Pasien dengan sirosis atau gangguan fungsi hati berat harus berhati-hati atau menghindari penggunaan. Yang ketiga, kehamilan. Di sini sangat tidak disarankan, terutama pada trimester pertama karena resiko efek teratogenik atau cacat janin. Yang keempat, usia. Mebendazol umumnya tidak disarankan untuk anak di bawah usia 2 tahun, kecuali atas instruksi medis khusus. Nah, selanjutnya contoh obat yang terakhir yaitu praziquantel. Di sini praziquantel adalah agen antihelmintik atau obat cacing spektrum luas yang menjadi standar emas atau gold standard untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh cacing pipih dan juga cacing pita. Fungsi utamanya digunakan untuk mengobati infeksi parasit seperti cacing darah, cacing hati, infeksi cacing paru-paru, serta berbagai jenis infeksi cacing pita. Indikasi dari praziquantel itu digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi parasit. Nah, diantaranya yang pertama ada schistosomiasis, yaitu infeksi cacing darah yang merupakan indikasi utama. Yang kedua, infeksi trematoda hati dan paru, termasuk cacing hati Cina dan juga cacing paru. Yang ketiga, infeksi cacing pita, efektif melawan cacing pita sapi, cacing pita babi, dan juga Hemiolepis nana. Yang keempat ada sistiserkosis, yaitu infeksi stadium larva Taenia solium di jaringan tubuh, kecuali di dalam mata.
sini ada efek samping obatnya. Nah, efek samping dari obat praziquantel seringkali bersifat sementara dan terkadang bukan disebabkan langsung oleh toksisitas obat, melainkan respon imun tubuh terhadap pelepasan antigen saat cacing mati dalam jumlah yang banyak. Contoh dari efek sampingnya seperti yang pertama, efek samping umum, yaitu seperti sakit kepala, pusing atau vertigo, mual, muntah, nyeri perut, dan diare. Yang kedua, efek samping sistemik, seperti demam ringan, malaise atau lelah, serta nyeri otot dan sendi. Yang ketiga, reaksi alergi, adanya ruam kulit, gatal-gatal atau urtikaria, dan dalam kasus jarang, dapat terjadi pembengkakan atau edema pada wajah, bibir, atau tenggorokan. Yang keempat, ada efek samping serius, namun jarang terjadi, seperti kejang, disfungsi hati terutama pada pasien dengan riwayat gangguan hati, serta detak jantung yang tidak teratur. Kontraindikasinya seperti adanya hipersensitivitas, pasien dengan riwayat alergi terhadap praziquantel atau komponen dalam tablet. Yang kedua, sistiserkosis okular atau infeksi larva di mata. Ini adalah kontraindikasi yang mutlak. Nah, pembunuhan parasit di jaringan mata dapat memicu reaksi inflamasi hebat yang justru menyebabkan kerusakan permanen pada struktur mata dan resiko kebutaan. Yang ketiga, penggunaan bersama rifampicin tidak boleh diberikan bersamaan atau dalam waktu 4 minggu setelah penggunaan rifampicin karena rifampicin menurunkan kadar praziquantel secara drastis hingga tidak efektif. Yang keempat, adanya gangguan hati berat harus diberikan dengan pengawasan sangat ketat karena metabolisme obat ini sangat bergantung pada fungsi hati. Interaksi obat praziquantel umumnya terjadi melalui mekanisme induksi atau inhibisi enzim sitokrom P450 di hati. Contohnya seperti yang pertama ada obat simetidin, itraconazole, ketoconazole, dan juga erythromycin. Efek interaksinya seperti menghambat metabolisme praziquantel, menyebabkan peningkatan konsentrasi obat dalam darah dan resiko efek samping yang lebih tinggi. Yang kedua, rifampicin, phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, dan juga dexamethasone. Efek interaksinya seperti mempercepat metabolisme praziquantel di hati sehingga kadar obat dalam darah menurun drastis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu obat anti-helminthica atau antelmintika bekerja dengan cara melumpuhkan atau mematikan cacing. Namun, pemilihan jenis obat harus disesuaikan dengan jenis parasit yang menginfeksi. Karena tiap obat memiliki profil efek samping dan interaksi obat yang berbeda, terutama terkait fungsi hati dan sistem syaraf. Penggunaan harus di bawah pengawasan medis guna menghindari reaksi yang tidak diinginkan seperti gangguan gastrointestinal, reaksi hipersensitivitas, atau penurunan efektivitas akibat interaksi dengan obat lain. Terima kasih yang telah menonton dan menyimak pembahasan pada video ini. Semoga dapat dijadikan pembelajaran akan obat-obat antelmintika atau obat anti-helminthica. Dan pada penghujung video akan ada daftar pustaka yang merupakan sumber pencarian pada pembahasan di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.